Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Jejak Inspiratif. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna dan inspirasi. Bersama saya, Intan Mutiara Rahayu yang akan menemani perbincangan seru kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yaitu berwirausaha di usia muda. Dan telah hadir narasumber kita yang sangat inspiratif untuk berbagi cerita dan pengalaman seru hari ini. Halo Kak, selamat datang. Ya, halo Kak, selamat bertemu. Nah Kak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, boleh dong Kak diperkenalkan nama dan umurnya? Oke, di sini aku izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Riana Yulianti dan umur aku sekarang di 18 tahun. Nah Kak, di usia kakak yang 18 tahun ini, kakaknya itu memulai wirausaha di bidang apa nih Kak? Tentunya ya, untuk umur sekarang ini yang masih 18 tahun, terus juga aku juga masih, ya ibaratnya masih gengsi banget lah ya. Aku kayak kan sekolah di jurusan seni tari tuh. Nah, di jurusan itu tuh aku ada mapel tata rias dan busana. Nah, kebetulan aku juga suka make up dari SMP. Nah, di situ aku bisa memperdalam skill make up aku di tata rias ini. Nah, jadi di usia yang segini dan mungkin masih terkenal sangat muda, aku nyoba buat jadi make up artis gitu. Tapi ya masih pemula gitu, Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi kakaknya itu awalnya suka make up, terus kebetulan juga sekolah di jurusan tari yang ada mapel tata riasnya. Ya, betul sekali. Ada mapel tata rias. Nah guys, kalian penasaran kan awal perjalanan Kak Ariana di dunia make up? Langsung saja kita simak topik obrolan kita setelah ini. Langsung aja ya Kak. Jadi kapan sih Kak itu mulai tertarik ke dunia make up? Oke, untuk tertarik di dunia makeup itu aku dari SMP. SMP aku sering dibilang kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak suka make up gitu, kayak sering masih kecil udah suka make upan gitu. Tapi kayak dari situlah ya aku mulai jadi suka make up. Nah, makanya dari itu aku bisa make up tuh dari kelas 3 SMP lah. Nah, makanya itu sekarang aku juga alhamdulillahnya udah mulai memperdalam skill make up aku gitu. Hmm, kayak gitu ya Kak. Terus apa sih Kak yang membuat Kakak itu tertarik untuk menjadi MUA di usia Kakak yang masih muda nih? Yang membuat aku tertarik itu sebenarnya sih kayak apa ya, dari makeup-makeup itu tuh bikin aku pengen terus-terusan ngerias orang gitu loh. Jadi apa ya, dari ngerias itu tuh aku jadi kayak happy gitu bisa ngerias orang. Iya. Terus walaupun nggak dibayar dulu kan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bisa upgrade terus skill makeup aku gitu. Jadinya kayak ya senang aja gitu ngelihat orang-orang udah cantik ditambah cantik Oh, gitu. oh gitu ya Kak. Terus nih Kak, waktu kakaknya bisa make up tuh kakaknya belajar dari mana nih Kak? Kayak kakak otodidak atau ikut kursus? Untuk otodidak atau kursusnya sih aku mungkin kayak lebih ke otodidak ya, karena aku tuh lihat-lihat di sosmed aja gitu tutorial dari MUA yang udah kelas atas gitu, yang udah profesional. Untuk kursus aku malah nggak ada niatan untuk kursus sama sekali, karena kayak kursus itu aku kayak mungkin kurang cocok ya. Jadi lebih lebih baik aku belajar sendiri gitu, lebih tertarik belajar sendiri dengan kepuasan sendiri gitu. Mungkin untuk kursus di waktu yang akan datang aku ya akan mengikuti kursus itulah, insya Allah. Tapi Gitu. keren banget sih Kak. Kakaknya tuh jadi MUA tuh tanpa ikut kursus. Alhamdulillah. Nah nih, waktu awal mula kakak belajar makeup itu siapa sih Kak? Orang pertama yang kakak make upin buat percobaan. Buat orang pertama yang aku make upin waktu itu tuh ada tetangga aku itu mau Hmm.
nari di sekolah. Nah itu kayak katanya pengen make up gitu, tapi ke siapa? Nah jadinya ya coba aku nawarin diri aja. Apa aku itu aja nih, aku yang make upin, nggak apa-apa, nggak bayar juga nggak apa-apa. Buat apa? Upgrade skill juga. Itu waktu posisi aku kelas 10 ini SMK. Heeh. Oh Nah iya. itu aku langsung mencoba menawarkan diri dan ya akhirnya dia pakai jasa aku terus dia bilang wah bagus gitu katanya aku langsung ya Allah dalam hati senang banget dengernya. Nah jadi dari itulah aku pede untuk buka jasa makeup ini tapi ya Oh, masih kayak kurang percaya diri gitu. oh, jadi waktu itu make upin tetangga yang mau tampil gitu ya Kak? Jadi pas dia mau tampil itu aku langsung menawarin dirin aja buat dia apa di make upin sama aku gitu. Terus nih Kak, waktu Kakak pertama kali menerima klien itu Kakaknya langsung percaya diri atau sempat ragu-ragu nih? Dari situ sih aku kayak, aduh kayaknya aku belum bisa percaya diri banget ya, tapi kayak karena aku udah menawarkan diri, ya makanya harus mau gak mau aku harus bisa kayak percaya diri lah, entah jelek apa enggaknya nanti aku bisa tanyain ke orangnya gitu. Yang namanya rasa nggak percaya diri pasti ada Iya kan, sih. apalagi baru Baru awal, awal, iya. gitu. Terus nih, kapan sih akhirnya kakak itu mulai berani untuk menerima klien dari luar nih? Bukan tetangga ataupun saudara. Untuk yang dari luar sendiri, bukan tetangga ataupun saudara aku ya, itu tuh kayak mungkin baru pas kelas 11 aja, semester 2 aku udah mulai ada kayak mungkin temennya tetanggaku tuh yang beda sekolah itu kayak nawarin ini pakai jasanya ini aja, udah mungkin masih murah ya di situ kayak masih affordable banget harganya, terus juga oke lah di situ. Nah, dari situ aku udah mulai nerima job itu ya waktu kelas 11 itulah semester 2 udah alhamdulillah banget udah pada percaya dari make up Oh, tari, iya. make up yearbook, terus graduation, terus sampai ke ya itu buat lamaran. Aku paling tinggi itu aku di make up lamaran. Wah, keren banget sih kak. Kakaknya baru kelas 11 SMK tapi udah sampai ke makeup lamaran itu. Iya, alhamdulillah itu sambil belajar sambil ya mungkin ada kekurangan dikit bisa diperbaiki gitu. Terus nih kak, kakaknya itu biasanya promosiin jasa makeup kakak itu melalui apa kak? Untuk mempromosikan makeup-makeupku, hasil-hasilnya gitu aku butuh sosial media ya pastinya untuk kayak seperti IG dan TikTok. Aku masih mungkin waktu itu masih kurang kurang lah dalam kayak upgrade skillnya masih kayak apa ya? Aku masih kurang pede gitu dengan hasilnya. Mungkin ada yang aku private, ada yang aku cuma post di WA gitu. Untuk di IG waktu itu posisinya di IG masih kayak aduh nggak pede nih mau upload di IG tapi aku beraniin diri aja melalui support dari keluarga sama teman-teman akhirnya aku bisa eh, upgrade terus nih di IG buat apa hasil-hasil make upnya gitu. Kalau boleh tahu apa sih kak nama username IG kakaknya itu yang buat promosiin makeup? Oke, untuk nama IG-nya sendiri aku kasih tahu ya untuk nama IG-nya yaitu Anai Makeup Banyumas. Nah, di situ cari aja di IG-nya ada kok. Nah guys nih, buat kalian warga Banyumas dan sekitarnya, kalau butuh jasa makeup, langsung aja ya kepoin username tadi. Nah, lanjut nih kak, kan jenis makeup itu banyak nih ya kak. Iya. Nah, cara kakak nentuin harganya itu gimana nih kak? Untuk harga sendiri kalau di aku pribadi tergantung dari jenis-jenis produk yang aku pakai ya karena kayak tiap produk kan itu beda-beda ya kayak mungkin ada yang harganya di ya masih di standar gitu terus ada yang harganya kayak mungkin lebih mahal gitu jadinya aku menentukannya itu dari harga-harga produknya juga kalau misal kayak dari tenaga aku masih masih dihitung kayak masih rendah lah untuk harga jasanya aku. Jadi aku
kayak hitung-hitung cuma ganti produk doang. Bahkan ada yang bilang dengan harga segitu tuh masih kayak kemurahan Kak gitu. Iya sih kak, kan makeup itu kayak butuh keahlian gitu ya, tapi kakaknya malah ambil itu dari harga yang jenis makeup, dari harga barang makeupnya. Ya begitulah. Yang penting kepuasan pelanggan itu sih nomor satu di aku. Hmm, ada nggak sih kak sosok atau inspiratif yang memengaruhi kakak di dunia makeup ini? Buat sosok yang menginspirasi aku, yaitu aku dari siapa ya? Pertama sih aku kayak lihat kakak kelasku gitu ada yang buka jasa make up ya. Jadi dari Hmm, situ aku kayak apa aku buka juga ya, tapi aku nggak pede gitu kayak takutnya mau kan aku di gimanain kayak apa ya masih di bawahnya tapi udah iya berani kayak, buka kayak gitu. Nah iya makanya kak. gak apa-apa lah aku mencoba aja terus akhirnya kakak kelasku tuh juga support. Nah akhirnya kita juga saling support, saling berbagi ilmu juga, saling membantu kalau misal ada misalnya bookingan yang mungkin melonjak atau yang misal tanggal ini aku nggak bisa, terus tanggal ini kakak kelasku tuh bisa, nah aku bisa ngalihin ke kakak kelasku gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi gitu ya kak, keren sih kak, berani mencoba untuk wirausaha di yang masih remaja ini sampai bisa jadi kerjasama sama kakak kelasnya tadi. Alhamdulillah sih udah bisa lah ya, walaupun masih ya skill pemulanya itu masih melekat banget di aku. Tapi Hmm, aku masih terus update kok. tapi udah keren banget sih itu kak, berani mencoba Ya, memulai. alhamdulillah. Nah nih kak, apa sih momen yang membuat kakak itu yakin untuk serius menekuni profesi ini? Momennya yaitu kayak aku tuh bisa ya kayak aku juga bisa make up di diriku sendiri waktu nari, bisa make up di diriku sendiri waktu aku mau graduation gitu ya. Makanya momen-momen itu tuh aku manfaatin untuk kita bisa make up sendiri gitu, terus kita bisa make upin orang lain juga. Nah maka dari momen-momen tersebutlah aku bisa pede lah untuk make upin orang-orang yang ada di sekitarku, terus ada yang bukan dari sekitarku juga, aku udah mulai pede begitu. Oh, jadi gitu ya. Nah guys, ini dia perjalanan Karyana di dunia makeup. Jangan lewatkan talk show jejak inspiratif, karena setelah ini kita masih banyak obrolan seru yang akan kita bahas. Wah, ternyata masih pada setia ya nungguin kita. Jadi langsung saja yuk kita mulai ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu motivasi dan harapan Karyana di dunia make up. Nah nih kak, apa sih yang membuat kakak itu tetap semangat menjalani usaha ini sampai sekarang? Baik, untuk apa ya, yang membuat aku semangat menjalani dunia make up sampai sekarang ini yaitu dari medsos aku sih kayak sekarang medsos aku alhamdulillah udah mulai rame terus udah mulai kayak banyak yang tanya-tanya terus juga dari teman-teman udah pada support terus juga mereka kayak bilang bagus, itu yang bikin aku senang banget alhamdulillahnya banyak yang support dari keluarga, dari teman-teman sekolah, teman-teman tetangga juga dari tetangga, terus juga mungkin dari orang lain banyak yang bilang make upnya bagus, apalagi Ya, itu kan orang yang baru aku kenal langsung bilang kayak gitu kan, jadi langsung kayak ningkatin mungkin semangatnya. langsung alhamdulillahnya langsung kayak membara banget gitu semangat aku di dunia make up ini. Hmm, ya sih. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu yang membuat kita lebih semangat itu justru dari pujian orang lain ya kak. Iya betul banget dari pujian kita bisa ngerasain apa ya kayak kita itu Semangatnya jadi plus-plus. lebih semangat terus lebih kayak mungkin aku harus memperbaiki juga lebih intinya tuh harus jadi lebih yang baik gitulah dari sebelumnya gitu. Nih kak, kakak itu punya impian atau target untuk kedepannya di dunia make up?
Impian dan target di dunia makeup untuk kedepannya ya. Impianku itu ya mempunyai galeri wedding sendiri, terus aku bisa open private makeup gitu, kayak yang mau belajar makeup sama aku bareng-bareng gitu ya. Bisa ke aku gitu maupun kayak yang di luar ataupun yang private gitu. Aku pengen banget buka jasa private makeup biar semua orang juga bisa make up, ngajarin, terus juga bisa ilmu yang masih kecil ini bisa dikembangkan kembali gitu. Intinya aku kedepannya kepengen punya galeri wedding, terus juga aku bisa menjadi ibaratnya kayak jasa private makeup Iya. gitu di aku. Aku pengen kayak gitu. Semoga terwujud ya, Kak. Ya, amin. Nih, Kak. Hal apa sih yang paling Kakak syukuri saat Kakak menjadi MUA ini? Hal yang paling disyukuri ya itu yang pertama aku bisa apa ya bisa beli apa yang aku Iya. pengen sendiri. Terus aku bisa bayar mungkin di sekolah ada iuran untuk apa aja itulah ya mungkin yang untuk kegiatan sekolah aku Pakai uang misalnya sendiri. itu aku bisa pakai uang sendiri. Terus aku juga intinya bisa membantu orang tua aja aku udah senang banget gitu Kak. Iya sih. Terus nih, jika kakaknya itu bisa memberi pesan buat diri kakak yang dulu, apa yang ingin kakak sampaikan? Oke, untuk pesan kepada diriku yang dulu, dulu aku pernah ingin menyerah, tapi kayak mungkin aku bertahan aja di titik yang mungkin terendahnya aku. Pesannya yaitu kamu harus tetap apa ya, tetap mempertahankan sesuatu yang udah kamu rintis, udah kamu mulai gitu, harus dipertahanin. Nah, maka dari itu pesannya ya kita harus saling mempertahankan apa yang udah kita mulai. Itu aja Kak dari aku. Nah guys, kita sudah membahas tuntas perjalanan Kak Riana di dunia make up. Buat kalian semua, jangan pernah takut untuk memulai wirausaha di dunia make up ya. Apalagi di bidang yang kalian suka. Nah, tak terasa, pembahasan kita telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita karena telah berbagi pengalaman dan cerita seru hari ini. Saya Intan Mutiara mengucapkan terima kasih. Tapi tunggu dulu, karena setelah ini masih ada penampilan seru dari band The Last Aurora yang akan membawakan lagu dengan judul Niskala. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Riuhnya hujan menjadi saksi cerita